Halo, perkenalkan nama saya Nazmi Nabila dengan NIM 22060254. Saya di sini akan menjelaskan definisi discovery learning. Cahyo 2013 mengatakan metode discovery learning adalah metode pembelajaran di mana siswa menerima informasi yang sebelumnya tidak diketahui dan siswa menemukannya sendiri. Contohnya, ketika siswa diminta untuk menemukan sendiri bagaimana lilin bekerja, mereka akan melakukan pengamatan sederhana, kemudian mereka akan membuat ide dan kesimpulannya sendiri. Oleh karena itu, metode discovery learning sangat efektif apabila diterapkan di sekolah dasar, karena dengan menggunakan metode pembelajaran ini dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya M.K. Mufadal dengan NIM 22060236. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model discovery learning. Yang pertama itu ada stimulasi, yaitu pemberian rangsangan. Pada fase pertama ini, tugas stimulasi adalah menciptakan kondisi untuk interaksi belajar. Stimulasi dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya. Teknik ini diterapkan dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang dapat mendorong eksplorasi dan ide-ide. Lalu yang kedua, ada problem statement atau pernyataan. Ialah identifikasi masalah. Dalam diskusi masalah atau identifikasi masalah, siswa diberi kesempatan untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang dihadapinya. Teknik ini berguna untuk membangun pemikiran siswa agar terbiasa memecahkan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi solusi untuk memecahkan masalah yang dianggap paling penting dalam proses pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Pada fase ini berfungsi untuk menjawab beberapa hipotesis dibuktikan. Siswa memiliki kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan mengenai objek, membaca literatur, berkonsultasi dengan sumber, melakukan percobaan, dan banyak lagi. Konsekuensi pada tahap ini adalah siswa harus dapat belajar lebih aktif untuk secara implisit menemukan informasi tertentu terkait dengan masalah yang diberikan. Pada tahap proses ini, siswa secara tidak sengaja menghubungkan masalah yang ada dengan pengetahuan yang ada. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Setelah data terkumpul, baik dari data, wawancara, observasi, dan lain sebagainya, maka data tersebut diolah secara alami. Pengolahan data juga sering disebut dengan pengkodean atau klasifikasi untuk membentuk konsep dan penggeneralisasi. Dari generalisasi, siswa menerima informasi baru tentang solusi atau jawaban alternatif yang memerlukan pembuktian logis. Kemudian semuanya diolah, diklasifikasikan, diacak, bahkan jika perlu dihitung dengan metode tertentu. Kemudian diinterpretasikan dengan benar sehingga dapat melewati tahap verifikasi. Lalu pada tahapan yang kelima atau langkah yang kelima ada verification atau pembuktian. Revisi pembelajaran dilakukan supaya anak menjadi kreatif dan baik. Hal ini dilakukan guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, atau pemahaman melalui contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, siswa diinstruksikan untuk mempertimbangkan kembali informasi yang disajikan sebelumnya, serta hipotesis dan klaim. Apakah sudah terjawab atau belum, dan apakah sudah terbukti atau belum. Yang keenam atau yang terakhir, generalisasi, yaitu membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil verifikasi, prinsip-prinsip di balik generalisasi dirumuskan. Siswa diminta untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, siswa harus menarik kesimpulan dan memperhatikan proses generalisasi yang menuntut pelajaran menguasai makna-makna luas atau prinsip-prinsip yang mendasari pengalaman, dan juga pentingnya mengelola proses generalisasi dan pengalaman. Yang keenam atau yang terakhir yaitu generalisasi, membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil verifikasi, prinsip-prinsip di balik generalisasi dirumuskan. Siswa diminta untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, siswa harus menarik kesimpulan dan memperhatikan proses generalisasi yang menuntut pelajaran menguasai makna-makna luas atau prinsip-prinsip yang mendasari pengalaman, dan juga pentingnya mengelola proses generalisasi dan juga pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Ramawati dengan NIM 22060238. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kelebihan model discovery learning. Ada beberapa pendapat yang mengatakan keunggulan dari model pembelajaran ini. Di antaranya adalah Westwood. Yang pertama, Westwood mengatakan bahwa model pembelajaran ini dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, model discovery learning ini dianggap lebih bermakna daripada hanya pembelajaran latihan di kelas dan dengan menggunakan buku teks saja. Yang ketiga, peserta didik memperoleh keterampilan investigatif dan efektif yang dapat digeneralisasikan dan diterapkan dalam konteks lain. Yang keempat, peserta didik mempelajari keterampilan dan juga strategi baru. Yang kelima, pendekatan dari metode ini dibangun atas pengetahuan dan pengalaman awal peserta didik.
Yang keenam, metode ini didorong untuk kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, metode ini diyakini bahwa membuat peserta didik lebih mungkin mengingat konsep, data, atau informasi karena mereka menemukan jawabannya sendiri. Dan yang terakhir, metode ini mendukung peningkatan kerja kelompok. Yang selanjutnya adalah menurut Kemendikbud. Mereka mengatakan bahwa model discovery learning memiliki 5 keunggulan. Yang pertama adalah metode ini dapat membantu peserta didik dalam memperbaiki dan meningkatkan kognitif dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua, metode ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Dan yang ketiga, karena adanya kegiatan diskusi, jadi membuat peserta didik dapat lebih menghargai temannya. Dan yang keempat, memberikan rasa senang dan bahagia bila mereka dapat berhasil melakukan penelitian. Dan yang kelima, kegiatan pembelajaran menumbuhkan optimisme karena hasil belajar atau temuan mengarah pada kebenaran yang final atau lebih pasti. Selain itu, Thorset juga mengatakan dan mendukung keunggulan dari metode ini. Nama saya Muhammad Arif Fatur Rahman dengan NIM 22060267. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan discovery learning. Meskipun mempunyai banyak keunggulan, tetap saja terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan model ini. Contohnya Westwood 2008 mengemukakan beberapa kekurangan model ini yang antara lain: 1. Penggunaan model ini menghabiskan banyak waktu. 2. Penerapan model ini membutuhkan lingkungan belajar yang kaya sumber daya. 3. Kualitas dan keterampilan peserta didik menentukan hasil efektivitas model ini. 4. Kemampuan memahami dan mengenali konsep tidak bisa diukur hanya dari keaktifan siswa di kelas. 5. Peserta didik sering mengalami kesulitan dalam membentuk opini, membuat prediksi, atau menarik kesimpulan. 6. Sebagian guru belum tentu mahir mengelola discovery learning. 7. Tidak semua guru mampu memantau kegiatan secara efektif. Nah, adapun pendapat lain mengatakan kekurangan discovery learning ini adalah yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang mempunyai hambatan akademik akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir, mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara belajar yang lama. Yang keempat, lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan ataupun kekurangan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.